ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Yang kita hormati Abuya Ismail LC, pimpinan Ma'had Al-Madaniyah, para majelis guru, para ustazah, karyawan atau karyawati, dan yang kami banggakan dan kami sayangi anak-anak si santriwati Ma'had Tahfiz Al-Madaniyah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kita memuji dan memuja Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah sampai detik ini rahmat dan karunia-Nya masih meliputi hati kita, masih bersemangat untuk tetap berada di majlis-majlis ilmu. Dan itu adalah nikmat yang mesti kita syukuri, karena tidak banyak yang bisa mendapatkannya, dan di antara yang mendapatkannya tidak pula banyak yang menikmatinya. Dan kita alhamdulillah dijadikan Allah orang-orang yang mendapatkan dan mudah-mudahan menikmati ilmu ini. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi imam dan ikutan kita. Jadi kalau ditanya siapa imamnya kalian, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya umat ini akan bersatu dan berpadu, akan kuat dan bersemangat. Baiklah para akhwat yang dirahmati Allah SWT, tema kita pada pekan pada malam ini atau petang ini tentang hakikat ilmu, atau apa itu ilmu yang sesungguhnya. Cukuplah bahwa ilmu itu mulia, bahwa orang-orang jahil pun kadang mengklaim dia berilmu. Orang-orang yang tidak berilmu pun sering mengklaim dia berilmu. Yang kedua, bahwa ilmu itu saking luasnya tak satu pun yang menguasainya sepenuhnya, kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ilmu itu sungguh sangat luas. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Pada pertemuan ini pembicaraan kita fokus pada beberapa poin. Yang pertama, ketika kita bicara ilmu, yang dimaksud dengannya ilmu apa?
Yang kedua tentang keutamaan ilmu. Kita akan bersemangat mengejar sesuatu bila tahu kita manfaat dan kegunaannya. Apa yang kita dapat daripadanya. Yang ketiga adalah hal-hal yang menjadi penghalang bagi penuntut ilmu. Hal yang dapat menghalangi kita menuntut ilmu. Dan beberapa hal yang akan kita sebutkan dalam pembicaraan ini. Pertama, mal maksud bil ilm. Imam Ibn Sirin ketika berbicara tentang inna hazal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hendaklah kalian lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Berarti kalimat al-ilmu pada asalnya adalah ilmu syariah, ilmu tentang syariat Islam, ilmu tentang syariat Islam. Gimana kita bisa mengatakan itu? Nabi SAW, Nabi kita SAW baru diangkat atau disebut sebagai orang yang mulia, paling mulia adalah ketika diberikan ilmu apa? Ilmu syariat. Sebelumnya belum dikenal orang baik, iya. Al-Amin, At-Tahir. Gelar Nabi sebelum diangkat jadi Rasul, Al-Amin, orang yang amanah. At-Tahir, orang yang suci, menjaga kesucian dirinya. Salih. Tetapi beliau belum menjadi manusia termulia. Kapan menjadi manusia termulia? Kapan menjadi manusia termulia? Setelah diberikan kepadanya ilmu syariat ini. Diturunkan kepadanya ilmu tentang syariat ini, ilmu agama, ilmu Islam. Sekarang saya nak tanya kepada anda semua, mana yang lebih tinggi derajatnya, ulama fikih atau ulama biologi? Ulama fikih. Sahih. Selanjutnya, mana yang lebih banyak PT-nya? Ulama fikih atau ulama biologi? Iya. PT, iya. Karena dunia ini sedikit sekali. Bahkan kata Allah SWT, kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya inna Allah taswa janaha ba'udah, lama saqal kafira syarbata ma." Andainya dunia dan seisinya di sisi Allah sama dengan nilai 11 sayap lalat, orang kafir tak diberi seteguk air pun oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pernah kalian sayap lalat tahu? Berapa harganya? Berapa harganya? Ada yang tahu harga sayap lalat? Ada yang jualan sayap lalat? Enggak ada nilainya. Maka di sisi Allah SWT, dunia dan seisinya tak berharga seperti sebelah sayap lalat di mata kita. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah SWT. Nah, Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Baik. Mana yang lebih tinggi derajat Rasul daripada derajat para ahli dan pakar? Rasul. Kenapa? Karena mereka diberikan ilmu agama, ilmu tentang syariat. Maka di dunia saja sudah Allah perlihatkan orang berilmu agama lebih tinggi daripada yang berilmu tidak ilmu agama.
Benarlah kata Allah SWT, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti angkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Baik. Berarti kalau kita tahu apa yang dimaksud dengan ilmu, sudah ketika Allah dan Rasul menyebut tentang ilmu yang akan mengangkat derajat, apa yang dimaksud? Ilmu syariat, ilmu agama. Ilmu agama. Nah, sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu hanya sekedar pelengkap. Hanya sekedar pelengkap. Di saat dibutuhkan kita ambil, di saat tidak maka tidak bermudarat. Baik. Kemudian ilmu, kenapa ilmu itu penting? Ilmu agama tentunya. Kenapa ilmu itu penting? Berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, menukil dari sebagian ulama as-salaf, dia mengatakan bahwa bil ilmi yasihhu lakal amal. Dengan ilmu amalan kita sah. Amalan kita sah. Berarti kalau tanpa ilmu sah amalan? Enggak. Makanya kita beramal mesti dengan ilmu. Sahih? Nah, yang kedua, dengan ilmu kita akan terangkat, seperti yang sebutkan tadi. Maka orang yang berilmu akan berbeda dengan orang yang tidak berilmu dalam ilmu dunia sekalipun. Kalau yang mana yang lebih tinggi bayarannya, tukang kampung atau insinyur bangunan? Mana yang lebih tinggi bayarannya? Oh, insinyur. Kenapa insinyur? Karena dia dengan ilmu. Kalau tukang kampung kadang-kadang tidak berdasarkan ilmu. Jadi juga, cuman tidak sehebat orang yang dengan ilmu. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian dengan ilmu kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Makanya orang berilmu kalau tahu mana yang benar, mana yang salah, maka dia akan lebih kokoh. Ini yang keempat, ilmu akan mengokohkan kita, membuat kita berprinsip dan istiqamah, teguh dalam kebenaran. Sedangkan yang tidak berilmu akan goyah, terombang ambing. Datang seorang kepada Imam Malik rahimahullah, "Ya Malik, mari kita berdebat." Jawaban Malik, untuk apa kita berdebat? Jawabannya, nanti kalau kita berdebat, kalau kamu yang menang, saya ikut kamu. Kalau saya yang menang, kamu ikut saya. Rupanya mereka mengira yang menang debat itu yang benar. Dan ini gambaran banyak orang pada hari ini. Bukan. Lalu kata Imam Malik rahimahullah, "Ya hadza, andai nanti saya yang menang, kamu kan ikut saya?" "Iya." "Atau kamu yang menang, saya ikut kamu?" "Iya." Nanti kalau datang lagi orang mendebat kita berdua, menang pula dia dari kita, siapa yang kita ikuti? Tentu ikut yang menang lagi. Akhirnya kebenaran itu takkan pernah kokoh. Rupanya yang menang itu yang menang itu yang benar. Akhirnya nanti kalau Fir'aun berkuasa, Fir'aunlah yang benar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Imam Malik tidak melayani, sebab ilmu bukan diketahui dengan debat. Ilmu bukan, kebenaran tidak diukur dengan kekuatan berargumentasi saja,
Tapi ilmu diketahui apa? Kebenaran diketahui dengan ilmu yang Allah turunkan dan yang Nabi ajarkan. Nah, kalau kita sudah tahu hal tersebut, bagaimana hukum mempelajari ilmu? Kalau kita sudah tahu, tidak usah dulu tentang hukum nanti. Kita mulailah dulu dengan keutamaan ilmu. Sah? Dia lebih tertarik. Iya enggak? Ada yang bisa menyebutkan keutamaan ilmu dengan dalil? Tunjuk tangan. Yang menyebutkan keutamaan ilmu atau keutamaan ulama, yang tahu tunjuk tangan. Atau keutamaan orang yang belajar ilmu. Tidak ada yang berani. Baik, saya mulai. Yang pertama adalah Allah sendiri tidak menyamakan antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kenyataan kita lihat, orang yang berilmu seperti yang saya katakan tadi, dia tidak ragu mengatakan kebenaran. Tapi orang tidak berilmu, enggak. Jangan saling menyalahkan. Atau yang tidak kokoh ilmunya, karena dia tidak yakin dengan suatu kebenaran, akhirnya dia mencari alasan supaya tidak disalahkan. Kalau orang yang mencari ilmu, enggak, silahkan salahkan. Ya, kalau seandainya disalahkan dengan dalil, maka kita siap untuk meninggalkan sesuatu yang kita yakini bila tidak sesuai dengan dalil yang sebenarnya. Kita akan siap meninggalkan kebiasaan amalan yang kita kerjakan sebelumnya tanpa ilmu bila diberitahukan dengan ilmu. Misal, dulu kita mengamalkan amalan, misal ya, sesuatu ternyata dalilnya hadis palsu. Waktu kita belajar di CD dulu, iya, di CD atau TPA, kita nggak tahu hadisnya palsu atau bukan. Tapi setelah masuk ke Al-Madaniyah, Masya Allah, tahu kita rupanya hadisnya hadis palsu. Maka dengan senang hati kita, Alhamdulillah, ternyata amalan ini tak boleh diteruskan sebab tidak ada SK-nya. Ya, kalau tidak ada SK-nya, tidak ada gajinya, tidak ada pahalanya. Jelas? Jelas? Atau misalnya kita biasa dulu mengamalkan amalan yang tak berdalil sama sekali, lalu dengan belajar dapat ilmu, lalu kita tinggalkan. Maka sama enggak yang tidak berilmu dengan berilmu? Ya, enggak sama. Orang yang, tadi sudah kita contohkan, orang yang dengan ilmu membangun, bayarannya lebih mahal daripada yang tanpa ilmu, walaupun dua-duanya bisa jadi, dan hasil kerjanya pasti berbeda antara yang dengan ilmu dengan yang tanpa ilmu. Oleh itu, ini juga berlaku dalam mutu agama seseorang. Makanya orang-orang berilmu amalannya akan saleh, sedangkan orang yang tidak berilmu amalannya biasanya asal-asalan. Nengok di sini buat ini, dibuat pula. Nengok di sini buat ini, dibuat pula. Orang berilmu tidak. Kemana pun dia pergi, dia akan istiqamah. Ini diantara keutamaan. Nah, keutamaan kedua. Oh, tidak pernah merasakannya. Ilmu itu kenikmatan yang tak pernah habis. Ilmu itu semakin digali semakin nikmat. Ilmu itu tidak pernah puas kita dibuatnya, karena selalu mengasihkan. Semakin diketahui, semakin ingin kita mengetahui yang selebihnya. Pas, subhanallah. Makanya kita dapatkan kadang-kadang para ulama dulu, kalau kita mungkin jarang sekarang Ustaz ya, sampai mereka lupa makan karena menuntut ilmu. Sahih? Kalau kita
Sering lupa menuntut ilmu gara-gara cari makan. Nah, Abu Hatim Ar-Razi atau anaknya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi menceritakan, waktu itu mereka sedang berada di Mesir menuntut ilmu di sana. Mereka sudah lama sekali tidak makan ikan karena asyik belajar dan belajar, tidak sempat makan yang seperti itu. Kalau ikan kan lama kerjanya, mesti diposyang dulu, dibersihkan dulu. Nah, akhirnya pergi ke pasar beli ikan. Sudah mau dimasak ikannya, lalu dapat berita ada syekh datang dari daerah lain yang belum mereka temui sebelumnya. Mereka tinggalkan ikannya sampai busuk, tak jadi makan. Kalau kita esok pagi lah, kan lama Ustaz di sekolah kan, ya enggak, esok pagi aja lah Ustaz, makan masih lama di sini. Mereka enggak ada berpikir seperti itu. Sekarang adanya, sekarang saya temui, maka dia tinggalkan. Yahya ibn Yahya Al-Laisi, pernah dengar namanya? Bukan ayah saya. Kalau saya Yahya Ma'ali. Enggak, Yahya ibn Yahya Al-Laisi. Tak tahu? Salah satu perawi kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Dan riwayat dia yang paling masyhur hari ini. Riwayat yang paling masyhur ada riwayat Yahya ibn Yahya Al-Laisi. Datang dari Andalus. Di mana Andalus? Di Spanyol, Real Madrid, Barcelona, iya, Sevilla FC, Saragossa, tahu? Nah, Cordova. Mereka datang dari sana, datang ke Madinah. Dekat apa jauh? Jauh sekali, bukan jauh lagi, jauh sekali. Datang. Sekarang kita jam berapa malam nih sekarang? Jam berapa sekarang? Jam 7 ya? Jam 7 kan? Tambah 8 jam. Kurang 8 jam. Berarti di sana baru jam 7 kurang 8, jam 11. Jam 11 siang. Dah, kita udah malam di sini. Jadi dia tinggalkan istrinya tuh di Andalus menuju Madinah dalam keadaan hamil. Kamu kalau mau lapar lagi kalau lempai itu nggak hamil? Enggak. Abang kalau pay, nah kan itu bajam oleh kan, jelek balik oleh. Tapi beliau pergi sampai anaknya lahir dan setelah bujang anak tak pulang-pulang. Anak yang dalam kandungan tadi sudah bujang, tak pulang-pulang. Itu iya dia. Tak terogak ke bini lah. Atau dia jelah bini le setan. Bukan. Asyik menuntut ilmu. Makanya kalau ada yang ananda misalnya pas dari libur, bilang ke Ustaz Is, jangan libur lah Ustaz, belajar jawablah kan. Iya sekali setahun aja pulang, bisa? Tidak bisa. Itulah belum merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Ini tidak sampai lagodang anak yang tadi dalam kandungan sudah bujang. Akhirnya emaknya bilang, nama anaknya namanya Ubaidullah bin Yahya Al-Laisi. Coba cari berita atau pergilah ke Madinah, jongo ayang do, lei duit lah. lei duit. Subhanallah, sampai di Madinah, kosan ayah masih duit lah. Dicai dapat. Habis itu, apa yang tak pulang deh, yung pak selamat untuk ilmu goyong. Allah. Jadi kadang-kadang indahnya menuntut ilmu itu membuat lebih daripada mencintai keluarga. Tak tahu deh ya. Nanti ada kisah lagi.
kisah ustaz yang jadi pengantin baru? Pada dengar? Mau dengar? Sebentar, saya selesaikan cerita Ubaidullah dulu. Melihat ayahnya asik menuntut ilmu, Ubaidullah pun tidak mau ketinggalan. Akhirnya tidak pulang lah. Tambahlah sekian tahun lagi sampai jadi anaknya Abdullah menjadi perawi pula dari Imam Malik, dan sebagian besar dari ayahnya Yahya ibn Yahya al-Laitsi. Cuma apu tiap ma'arif, tetapi subhanallah akhirnya menjadi kisah yang diriwayatkan dan menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Kalau dia sempat tidak semangat seperti itu, tidak menikmati ilmu, copet pulang, banyak dapat. Tidak akan seterkenal seperti sekarang dia. Sahih? Nah, ada lagi seorang ustaz ulama jadi menikah, pengantin baru. Ketika selesai boleh walimah, tentu dia nak masuk ke kamar istrinya. Ternyata di kamar masih ada saudari-saudari perempuan istrinya. Akhirnya dia tidak mau mengganggu mereka. Akhirnya balik dia ke pustaka pribadinya. Di rumahnya ada pustaka pribadi, buku. Untuk menunggu supaya tak terbuang waktu, dia mulai baca buku. Masuk baca buku, tak terkonang maksud pengantin baru. Asik baca buku. Nah, tengah dia asyik baca buku itu datang istrinya yang masih malu-malu. Iyalah, orang dulu tak macam sekarang. Ya, orang dulu baru kenalnya ketika akan menikah. Kalau orang sekarang tak, lu menikah lah tentu sudah. Itu parahnya. Lu enggak. Makanya tak ada malu lagi. Malam pertama, abang angki ayu tu. Jadi baru malam pertama sudah meninggi suaranya. Tapi ini tak datang malu-malu. Dia tengok dari pintu, melongok dari pintu, nampak suaminya sedang baca buku. Segan pula dia mengganggu. Tadi suami segan mengganggu istri, sekarang istri segan mengganggu suami. Pergi dia balik diam-diam ke kamar lagi, sambil bersandar di pembaringan, mudah-mudahan abang cepat balik. Tapi abang dah jumpa madunya, lupa sama istrinya, yaitu bukunya jadi madu. Sehingga ada istri seorang ulama bilang, wallahi la kutubuhu asyaddu alayya min thalathi dara'ir. Demi Allah, bukunya lebih saya cemburui daripada 3 orang madu. Allah. Kalau 3 orang madu mandang jika awaknya. Tapi ketika baca buku, dia yang bawa pun tak mau ngak, bawa makan pun tak mau. La haula wala quwwata illa billah. Itu nikmatnya ilmu. Kaum muslimin dan muslim, akhirnya tertidur pula sang adinda tadi. Tertidur, abang tak datang-datang karena kecapean sehari kan, tadi walimahnya lama kan. Akhirnya tertidur, tapi tidak mendengkur. Ya, tertidur tapi tidak mendengkur. Nah, sang abang tidak ingat-ingat karena sudah membaca buku, sampai diingatkan oleh kokoknya ayam. La haula wala quwwata illa billah. Woi, kalau kalian tidak mau, jangan cari ustaz jadi suami ya. Iya. Bukunya lebih dicemburui daripada 3 orang madu. Coba bayangkan. Tapi kalau ustaz sekarang tak lah. Ustaz sekarang tak ada yang seperti itu. Baik, akhwat yang rahmati Allah.
Akhirnya teringat ketika ayam berkokok baru dia sadar, astagfirullah, jam berapa sekarang? Ayam berkokok jam berapa? Tunjuk tangan yang tahu. Hah? Jam 6. Yang jelas jauh sebelum subuh, sah? Ya, jauh sebelum subuh dia berkokok. Akhirnya dia ingat, astagfirullah, bagaimana istri saya? Akhirnya dia balik ke kamar. Ternyata istrinya terlelap, segan pula dia mengganggu. Ini subhanallah yang mulai hilang dari kita. Nampak suami tidur, lolok je kau abangnya. Nampak bini lolok, apa dek condong kau bawahnya? La haula. Padahal kalau sedang tidur jangan diganggu, baik suami maupun istri. Akhirnya malaikat adiknya sedang tidur, dia kembali ke pustakanya dan melanjutkan membaca. Kemudian menjelang subuh dia solat sunat mampunya, dan kemudian azan pun berkumandang. Dua-duanya sebangun, yang sang abang pergi ke masjid, adik siap-siap di rumah. Cerita selanjutnya tidak masuk dalam filmnya. Iya, cerita selanjutnya tidak dimasukkan. Baik, itu tanda nikmatnya ilmu. Nikmatnya ilmu. Kaum muslimat yang dirahmati Allah. Ayo, yang ketiga, keutamaan ilmu lagi. Orang yang berilmu banyak peluang masuk surga. Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Tadi saya katakan, dulu sebelum kita berilmu, jalan-jalan banyak yang tertutup, tapi setelah berilmu banyak jalan yang terbuka. Sahih? Masya Allah. Di sini memang waktu terasa singkat. Ya. Terus kita dengarkan azan dulu. Nah. Assalamualaikum.
Menit 10. Baik, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ini sebagian daripada keutamaan ilmu. Kemudian di antara yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah bahwa penuntut ilmu itu satu, beribadah kepada Allah dengan jalan yang terang, ala basirah. Yang kedua, dia akan mendapatkan pahala besar. Semakin banyak orang yang belajar kepadanya, semakin banyak peluang kebaikan yang didapatkannya. Karena Nabi katakan, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan seperti orang yang melakukannya. Dan faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tak punya ilmu tak mungkin memberi. Oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa ilmu adalah jalan-jalan ke investasi, ilmu adalah investasi terbesar yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Baik, karena waktu kita terbatas, kemudian ilmu itu terbagi tiga. Ilmu bagi tiga ini wajib diketahui oleh kita supaya kita tahu menentukan di mana posisi kita. Yang pertama, ilmun yurisul kibr, ilmu yang mewariskan atau menghasilkan kesombongan. Ada orang baru belajar ilmu, ini biasanya tahap-tahap awal itu akan merasa melebihi yang lain, sehingga akan lahir angkuh, sombong, ujub, kagum pada diri sendiri. Tapi setelah dia belajar dan belajar, dia tahu bahwa sesungguhnya di atasnya masih banyak. Akhirnya melahirkan tawadhu. Ya ternyata, di kampung kita yang nomor satu, sampai ke kota kita tidak ada artinya. Untuk masuk 10 besar susah kan? Sahih? Akhirnya tawadhu. Dan di atas segalanya adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sudah sampai pada ilmu yang tinggi itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih dari segalanya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan itulah makna perkataan Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi kalau seorang alim baru dikatakan alim seperti kata Fudail ibn Iyad, hatta yakhshallah,
sampai dia takut pada Allah. Apa bedanya khauf dengan khasyah? Takut kadang-kadang tanpa ilmu orang takut juga, tapi ini khasyah, takut karena dengan ilmu. Kalau dia disuruh Allah, takut dia dilihat Allah SWT tidak mengerjakan suruhannya. Ketika dilarang Allah, takut dia dilihat Allah melanggar larangannya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ditinggalkan dalam keadaan seperti apapun, dia akan selamat. Di negeri yang tidak ada orang melihat, dia yakin Allah pasti melihat. Seperti kisah anak muda yang pernah mungkin saya ceritakan di sini. Dia cari kerja di ibu kota Inggris. Apa ibu kota Inggris? Di London. Lalu dia ingin masuk bekerja di sebuah hotel berbintang 5. Namun ketika disuruh untuk melayani tamu di diskotik, dia katakan tidak, Islam tidak membolehkan itu. Masya Allah. Padahal tengok kiri kanan, tidak ada orang kampungnya di situ kan. Dia tidak lagi tidak memikirkan orang kampung, tapi dia memikirkan yang menciptakan orang kampung itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu yang harus dicari, yang mereka rasa takut. Akhwati fillah. Kemudian kadang-kadang kita merasa ada hambatan-hambatan menuntut ilmu. Sahih? Kadang ilmu itu susah kita dapat, lambat kita paham. Maka ada beberapa hal yang menjadi penghalang kita. Yang pertama adalah lemahnya hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah yang kurang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kurangnya mungkin dari sisi kualitasnya. Salat tidak pernah khusyuk, beribadah jarang ikhlas, berarti kualitasnya kurang. Atau tidak mengamalkan ilmu, dah berilmu tapi ditinggalkan ilmu, mengamalkan kebiasaan, tidak berkualitas. Tapi harus intensitasnya tinggi dan juga berkualitas tinggi, sehingga mutu berani diadu. 6. Yang kedua adalah al-kasalu wal jahl. Nah, itu yang banyak menimpa kita, malas dan jahil. Ya, orang kalau diikutkan malasnya, akhirnya tidur. Ya, akhirnya tidur. Maka ujung-ujungnya adalah menjadi orang jahil. Orang jahil. Maka obatnya malas itu adalah, ada seorang ibu mengajar anaknya, ketika itu sedang nengok HP terus anaknya, lalu dia bilang, buku ada depannya, cuman HP yang ditengoknya. Quran ada depan tapi HP yang dibukanya. Lalu ibu itu serahkan kepadanya pena. Apa nih bu? Ini pena. Coba angkat. Diangkatnya. Berat apa ringan? Ringan. Tapi belum berubah. Akhirnya dikasihnya batu. Sebongkah batu. Apa nih bu? Di batu. Coba angkat. Angkat. Berat? Berat. Nah, kamu pilih. Besok setelah kamu dewasa, mau ngangkat yang berat atau ngangkat yang ringan? Mau bekerja berat atau bekerja? Ini hukum dunia berlaku, semakin berat kerjanya, semakin kecil gajinya. Iya. Yang paling murah gajinya tukang angkat yang berat-berat. Yang paling tinggi gajinya tukang tanda tangan yang diangkat berat-berat tadi, ya. Iya enggak? Yang tukang tanda tangan direktur ikut yang angkat? Enggak, hanya coret sekali gajinya besar. Yang tukang angkat gajinya kecil. Jadi kamu nanti bila dewasa mau kerja berat gaji sedikit atau kerja ringan gaji
gaji besar. Dan itu juga berlaku dalam semua bidang ilmu. Dan semua bidang ilmu. Makanya akhwati bila tadi sudah disebutkan daripada keutamaan ilmu, bahwa kita dengan ilmu banyak diberikan kemudahan. Orang bekerja kita dapat pahala. Orang yang salat kita dapat pahala. Orang baca Quran kita dapat pahala. Sebab apa? Kita gurunya. Pilih kerja berat apa kerja ringan? Kaum muslimin dan muslimat, walaupun masuk surga tidak ada yang ringan, tetapi diberikan Allah perasaan ringan pada kita. Sahih? Sehingga orang pergi berjihad fisabilillah seperti lebih dia senangi daripada pergi berstudi tour. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Yang ketiga yang menjadi penghambat ilmu itu masuk adalah ittiba'ul hawa. Orang dah tahu ilmu tetapi tidak mau menerimanya. Apa sebab? Tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Awak inginnya 3 tapi dikasih 5. Padahal mana yang banyak 5 daripada 3? Banyak 5 kan? Tetapi subhanallah dia tidak mau menerima. Apa sebab? Karena mengikut hawa. Yang keempat, at-ta'assub, yaitu fanatik pada mazhab, fanatik kepada organisasi, fanatik bahkan kepada syekh, pada guru. Ya, sehingga kadang-kadang yang batil diusahakan seperti yang hak. Ini akan menghambat masuknya ilmu. Yang kelima adalah taqdisul ashkhas. Orang mengkultuskan pribadi-pribadi, orang-orang mengkultuskan guru, sehingga kalau tidak dari guru bukan ilmu, harus dari guru saya. Kalau tidak dari guru saya berarti tidak benar. Ini juga menghambat datangnya ilmu. Nah, kemudian sombong, al-kibriya, merasa sudah hebat padahal tidak hebat, merasa sangat kuat padahal tidak kuat, merasa tahu semuanya padahal banyak yang salah ketahui. Akhirnya tidak masuk ilmu. Oleh sebab itu hindari sebab-sebab yang menghambat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita nanti. Baik, kayaknya waktu tidak mengizinkan untuk bertanya jawab. Ya saya. Nah, gimana caranya ya? Baik, lain waktu aja nih. Kita jumpa lagi. Nah, mau komat Ustaz ya? 10 menit. Ada 3 pertanyaan. Siapa yang jawab angkat tangan. Dah? Baik. Muqaddimah yang Ustaz baca tadi disebut dengan khutbah. Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Disebut dengan? Silakan. Tafadhal. Ahsanti barakallahu fiik. Khutbatul hajah. Nah. Mumtaz. Baik. Orang yang menunjukkan ilmu, mengajarkannya, menunjukkan kebaikan, lalu diamalkan orang lain, dapat pahala seperti orang mengamalkannya tanpa mengurangi. Apa hadisnya? Man dalla boleh terjemahannya? Baik. Tidak ada? Terlanjutkan yang ketiga. Oh, ada tuh. Silakan. Masya Allah. Ahsanti barakallahu fiik. Mumtaz. Nah. Man dalla ala khairin kafa'ili. Baik.
sebutkan nama ayah dan nama anaknya lengkap dalam kisah perawi kita Al-Muwatta yang saya sebutkan tadi. Tuh ya, Yahya ibn Yahya Al-Murajalawi, Al-Laythi. Nama anaknya Ubaidullah. Baik, mumtaz. Nah, Ubaidullah. Baik. Fadhal. 1 2 3 4 5. Kemarin yang bernama Aisyah ya? Iya, sudah. Yang bernama Khadijah? Kurang. Yang bernama Khadijah, tunjuk tangan. Enggak ada? Enggak ada. Mana? Berapa orang? 1. Masya Allah. Baik. Yang namanya Hafsah. Ada? Ada? Ada Hafsah? Ada? Ada. Dia set. Berapa orang? Berapa orang? 2 ya. Baik, pertanyaan terakhir. Siapa yang nama maknya sama dengan nama mak saya? Oh, 1. Oh, ramai ya. Yang ayahnya sama dengan nama ayah saya, maknya sama dengan mak saya. Ada? Ayahnya Yahya, maknya Aisyah, ada? Enggak ada. Baik. Nanti kalau ada lapor semua saya isi ya. Baik. Demikian kajian kita malam ini. Sampai jumpa kembali pada lain waktu dan masa. Semoga antunna semuanya selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan mulai di sini insyaallah berakhir di surga nanti. Amin. Terima kasih kepada Ustaz, kepada para ustazah, para majelis guru, dan pada anak-anak semua. Segala kekurangan mohon dimaafkan, dan segala kelebihan silahkan disebarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.